なんてね。我が名はシャドウ。Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini saya akan melanjutkan cerita anime yang berjudul Kage no Jitsu Yakuza ni Narita Kute. Sebelum itu, alangkah baiknya tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke lah dulur, tanpa lama-lama kita langsung saja ke jalan ceritanya. Di cerita sebelumnya, Kageno beserta tim bayangan telah mengalahkan kelompok sekte Diablos. Lalu Alpha dan yang lainnya memutuskan untuk berpisah dengan Kageno, karena menurut mereka sekte Diablos merupakan organisasi besar yang berskala dunia. Oleh sebab itu, mereka akan berpencar mencari keberadaannya. Mengetahui hal itu, Kageno pun menerima keputusan mereka, karena dari dulu Kageno sudah terbiasa bertarung seorang diri. Lalu, Kageno memutuskan untuk berangkat ke ibu kota dan bersekolah di Akademi Kesatria Kegelapan Midgard, seperti kakaknya yang sudah masuk terlebih dahulu. Karena Kageno kini sudah berusia 15 tahun. Di sana, Kageno ditemani oleh dua temannya yang bernama Jagar dan Plow. Saat di dalam kereta, kedua temannya mengingatkan agar Kageno mau menepati janjinya, karena sewaktu ujian akhir Kageno kalah dalam taruhan. Oleh karena itu, Kageno harus menyatakan perasaannya kepada seorang gadis idola, yang mana gadis tersebut ialah seorang putri yang bernama Alexia. Sesuai janji, Kageno pun menemui putri Alexia, lalu mengungkapkan perasaannya dengan gaya ala cupu, agar Kageno terlihat seperti pemain figuran, dan berharap Kageno akan ditolak secara sadis olehnya. Namun tak disangka, putri Alexia menerima Kageno sebagai pacarnya. Sontak saat itu juga, Kageno pun langsung terkejut. Bahkan saat di kantin, semua orang yang melihatnya tak percaya. Lalu putri Alexia mengajak Kageno untuk latihan aliran Dewa Pedang Kerajaan. Meski awalnya Kageno menolak, namun putri Alexia telah merekomendasikan dan menempatkan Kageno di kursi pertama. Mau tak mau, Kageno pun ikut gabung latihan dengannya. Lalu Kageno diperkenalkan oleh penasehat yang bernama Zenon. Ia merupakan instruktur ilmu pedang yang diakui oleh kerajaan. Ia menjelaskan bahwa aliran Dewa Bela Diri Kerajaan merupakan aliran baru yang terbagi ke dalam pecahan bela diri tradisional. Dan semua itu berawal dari Putri Iris yang merupakan kakak dari Alexia. Ia dikenal sebagai kesatria kegelapan jenius. Saat latihan, Kageno dapat melihat serangan putri Alexia yang tidak mengenainya. Ditambah lagi, pergerakan dari Alexia begitu lambat. Kageno beranggapan kemungkinan tujuan latihan tersebut hanya menggunakan teknik dasar yang meninjau serangan balik. Setelah selesai latihan, Kageno baru mengetahui bahwa alasan Alexia berpacaran dengan Kageno karena ia menganggap Kageno sebagai alat pengecoh. Hal itu membuat Kageno tak ingin terlibat dengan tunangannya, yaitu Zenon. Namun Alexia mengancam jika Kageno tidak mau membantunya, maka ia akan memberitahukan kepada para murid lain tentang taruhan yang dibuat Kageno bersama kedua temannya. Ia pun meminta agar terus berpura-pura menjadi pacarnya. Meski Kageno tidak peduli dengan ancamannya, namun putri Alexia akan memberikan uang imbalan kepada Kageno. Mau tak mau, Kageno pun menuruti keinginannya. Ditambah lagi, Kageno tak ingin menyia-nyiakan uang tersebut. Selama 2 pekan, Kageno terus berpura-pura menjadi pacar Alexia, agar Zenon mau menyerah dan menggagalkan perjodohannya. Namun rupanya, rencana tersebut tak berpengaruh terhadapnya. Hal itu membuat Alexia begitu membencinya. Lalu saat di dalam kereta, Alexia menyadari bahwa aliran pedang yang dimiliki Kageno menurutnya begitu aneh, dan ia merasa pandangannya seolah tercuri. Padahal ia menaruh harapan kepada Kageno, agar ia kuat seperti kakaknya.
Namun, hal itu tak sesuai yang ia harapkan, sehingga membuatnya begitu membenci pedangnya sendiri. あの日からずっと自分の剣が嫌いよ。 Meski begitu, Kageno tetap menyukai aliran pedang yang dimiliki Alexia. 僕は適当な人間でね。僕は君の剣が好きだよ。 Akan tetapi, ucapan dari Kageno membuatnya semakin kesal, dan ia langsung menodongkan pedang ke arah wajah Kageno. その言葉に何の意味があるの？ Namun Kageno masih tetap santuy menghadapinya. さようなら。 Keesokan harinya, Zenon memberitahukan bahwa Putri Alexia belum kembali ke asrama, dan ia langsung mencurigai Kageno sebagai tersangka penculikan Putri Alexia. Kageno yang tak tahu menahu hanya bisa pasrah dengan tuduhan tersebut. Lalu Kageno dibawa untuk diinterogasi. あいつは。 Di sisi lain, kita diperlihatkan Putri Alexia yang sedang diikat sihir rantai. Saat melihat ke samping, rupanya ada seorang gadis yang sudah dijadikan bahan percobaan. Di saat itu juga datang seorang dokter yang begitu gila dengan penelitiannya. Lalu ia pun mengambil darah Putri Alexia dengan alat suntiknya. Karena ia beranggapan darah milik Putri Alexia merupakan darah kerajaan yang bisa membangkitkan iblis. Sementara di tempat lain, Kageno terus disiksa oleh kedua temannya Zenon agar Kageno mau mengaku atas tindakannya. Namun, Kageno memilih untuk tetap diam. Malahan, Kageno bersemangat untuk berpura-pura merasakan sakit. Di sisi lain, kita diperlihatkan Putri Iris yang berada di ruangan kerjanya. Lalu, Zenon memberikan sebuah laporan mengenai penculikan Alexia. 渡る尋問にも口を割らなかった。 Meski Kageno sudah diinterogasi, namun Putri Iris tidak mendapatkan jawaban dari Kageno. Hal itu membuat Putri Iris masih menaruh curiga terhadap Kageno. 妹が誘拐されているというのに。 Dan ia memerintahkan Zenon agar terus menyelidiki Kageno. Sementara di luar jendela, Claire yang penuh keambekan, ia mencoba ingin menyelamatkan Kageno. Karena menurutnya, Kageno yang lemah tidak mungkin menculik Alexia. Namun, sayangnya Claire tidak diperbolehkan keluar dari asrama. Malam harinya, Kageno yang penuh luka di tubuhnya, kini ia pun dibebaskan. Di malam itu juga, Kageno bertemu kembali dengan Alpha. Di mana kedatangannya, ia ingin memberikan sebuah informasi mengenai penculikan Putri Alexia yang masih berkaitan dengan sekte Diablos. Tujuannya, mereka ingin mengambil darah pahlawan yang kental. 教団が入り込んでる？ でももう少し私たちを信頼して。 Oleh sebab itu, Alpha meminta agar Kageno menaruh kepercayaan kepada timnya, karena ia dan yang lainnya akan setia membantu Kageno. あなたはしばらくおとなしくしてて。 Sebelum memulai penyerangan, Alpha memberi pesan kepada Kageno bahwa Delta juga datang untuk membantu. あなたを尋問していたあの二人だけど。 Lalu Kageno pun bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Beta. Namun sebelumnya, Kageno begitu atoh dengan barang-barang beliannya. 幻の名画文句の叫び影の実力者コレクションを充実させるため Karena untuk mendapatkan uang, Kageno harus melawan para bandit dan berlutut mengambil uang yang dilempar. Dan semua itu demi memuaskan koleksi penguasa bayangan. 今宵は影の世界 アルファ様の命により。 Lalu Beta datang menemui Kageno atas perintah dari Alpha. Beta memberitahukan bahwa mereka telah mengerahkan semua pasukan yang berjumlah 114 orang dan mereka tersedia di ibu kota kerajaan. Hal itu membuat Kageno terkejut dan tak menduga bahwa organisasi yang dibuatnya begitu berkembang pesat. 114人。 114人 Lalu rencananya mereka akan menyerang markas Fenrir, sekte Diablos, yang ada di ibu kota kerajaan. アレクシア王女の魔力痕跡を調査。 Di waktu yang sama, mereka pun akan mengikuti jejak energi sihir yang dimiliki Putri Alexia. 全体指揮はガンマが、現場指揮はアルファ様が取り、皆主様の号令を待っています。 Dan mereka pun sudah diberikan tugasnya masing-masing. Lalu Kageno memberikan surat kepada Beta. Kageno mengatakan 世界は我らを知る ia akan menggaungkan pembukaannya. Setelah itu, Kageno bertemu kembali dengan orang yang telah menyiksanya, karena mereka mencoba mempermainkan Kageno, dan mereka beranggapan Kageno tak akan mampu melawannya. 終わっているのだから
Tanpa menyentuh lawan, Kageno telah membunuh penjaga yang ada di belakang mereka. Setelah itu, Kageno pun membunuh mereka berdua. Lalu, terdengarlah suara ledakan dari Delta, sebuah tanda yang telah memulai penyerangan. Tanpa ampun, Delta membasmi para penjahat kesatria. Hal itu membuat panik seisi kerajaan, sedangkan Putri Iris sendiri memilih untuk berada di garis depan. Sementara di tempat lain kondisi Alexia terlihat begitu lemah. Dan kabar penyerangan Kageno beserta timnya terdengar oleh mereka, sehingga membuat si peneliti ketakutan. Dan ia pun langsung mensuntikan darah tersebut kepada si korban. Meski produknya gagal, namun membuat si korban menjadi bagai mono. Beruntung saat itu Alexia masih bisa selamat, lalu ia pun segera keluar dari sana. Namun tak disangka, Alexia bertemu dengan Zenon, karena sebenarnya Zenon telah merencanakan penculikan tersebut. Ia berharap dengan adanya penelitian darah milik Alexia, maka ia akan ditawari kursi ke-12 di Ron, karena menurutnya Ron merupakan kumpulan 12 kesatria terbaik. Lalu Alexia pun mencoba menyerang Zenon dengan teknik kilat yang sama seperti kakaknya. Namun serangan Alexia masih dianggap lemah. Lalu Zenon langsung memukul Alexia. Di saat Alexia terpojok, lalu datanglah Kageno dan mengatakan dirinya sebagai Shadow, pemburu bayangan yang bergerak di balik bayangan. Dan anime pun bersambung di sini. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di part selanjutnya. Jika ada kritik saran yang membangun, silakan kalian cantumkan di bawah kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih, salam anime lover.